Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Silvi Nurdina. Jadi di pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai membaca dan memahami teks naratif dan deskriptif pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4. Pertama-tama, sebelum kita menuju ke materi yang kita akan bahas, kita harus tahu tujuan pembelajaran kita, yaitu peserta didik mampu membaca dan memahami isi teks naratif dan deskriptif tentang lingkungan sekitar. Setelah kita tahu tujuan pembelajaran kita, kalian tahu nggak apa itu teks naratif dan deskriptif? Teks naratif sendiri adalah teks yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian yang dialami oleh tokoh-tokohnya. Sedangkan teks deskriptif adalah teks yang menggambarkan suatu objek, tempat, orang, atau suasana secara rinci agar pembaca seolah-olah bisa melihat atau merasakannya langsung. Selanjutnya, tujuan teks naratif dan deskriptif. Tujuan teks naratif sendiri adalah menceritakan sebuah peristiwa atau kisah, baik fiksi maupun non-fiksi, untuk menghibur atau memberikan informasi. Sedangkan tujuan teks deskriptif adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada pembaca tentang suatu objek atau pengalaman, sehingga pembaca dapat membayangkannya. Yang selanjutnya ada ciri-ciri teks naratif dan deskriptif. Ciri-ciri teks naratif sendiri yang pertama, menyajikan kejadian yang berurutan. Kedua, memiliki tokoh dan latar. Ketiga, mengandung unsur sebab akibat. Yang keempat, menggunakan alur cerita. Sedangkan ciri-ciri teks deskriptif yaitu satu, menggambarkan objek secara rinci. Yang kedua, fokus pada penggambaran visual, auditori, dan lain-lain. Ketiga, menggunakan banyak kata sifat untuk memberikan gambaran yang jelas. Keempat, menciptakan kesan-kesan hasil pengamatan. Nah, sekarang kita belajar membaca dan memahami cerita, teks naratif, dan deskriptif. Di sini, saya sudah menyiapkan cerita yaitu Raffi sudah besar. Setiap pagi, Raffi bangun tanpa dibangunkan ibu. Ia merapikan tempat tidur dan membantu menyapu halaman. Ibu tersenyum bangga melihat Raffi yang kini rajin dan bertanggung jawab. Setelah membantu ibu, Raffi bersiap ke sekolah dengan rapi. Di jalan, ia menyapa tetangga dan membantu seorang nenek menyeberang. Di sekolah, ia juga menolong temannya yang kesulitan membawa buku. Bu guru memuji sikap baik Raffi dan ia merasa senang karena perbuatannya dihargai. Sepulang sekolah, Raffi membantu ibu menjemur pakaian dan menyiram tanaman sebelum belajar. Ibu memeluknya sambil berkata, "Ibu bangga padamu." Raffi tersenyum dan berjanji akan terus menjadi anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Untuk lebih memahami teks naratif dan deskriptif, mari berdiskusi. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ayo kawan-kawan bantu menjawab. Yang pertama, apa yang dilakukan Raffi setiap pagi tanpa disuruh? Yang kedua, mengapa ibu mengatakan bahwa Raffi sudah besar? Yang ketiga, apa yang dilakukan Raffi sebelum berangkat sekolah? Tolong bantu jawab ya teman-teman untuk lebih memahami apa itu teks naratif dan deskriptif. Untuk video pembelajaran kali ini sudah cukup ya teman-teman. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.